Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 77 lakukan dengan saya. Baru kemudian penonton menjadi tenang tetapi mata semua penggemar wanita menjadi ganas. Tidak diragukan lagi orang yang beruntung itu akan dikutuk oleh semua orang. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga berdoa di dalam hati mereka, pilih aku, pilih aku. Semua orang sangat gugup sehingga mereka mengepalkan tangan dan menunggu dengan penuh semangat. Mata Master Le perlahan menyapu penonton, kemanapun matanya pergi, bagian itu akan menjerit. Banyak tangan terangkat tinggi, takut Tuan Le tidak akan bisa melihatnya. Nancheng juga sangat gugup dan bersemangat pada saat yang sama. Dia ingat bahwa Tuan Le benar-benar melihat ke arahnya dan dia sepertinya sedang menatapnya. Jika dia memilihku, apakah Hubi akan cemburu? Nancheng mengintip ke arah Lan Xiao. Lan Xuanyu sedang duduk di antara mereka dan mata Lan Xiao masih tertuju pada Master Le sehingga dia tidak menyadari kalau dia mengintipnya. Lan Xuanyu tampak penasaran dan tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika mata Nancheng kembali ke panggung, dia merasa seolah-olah jantungnya akan berhenti karena pandangan Master Le ke arahnya. Apakah dia menatapku? Hati Nancheng terasa sedikit tegang. Kemudian, tatapan Master Le berhenti dan kali ini, Nancheng bisa merasakan mata biru jernihnya padanya. Ini, mungkinkah itu benar-benar aku? Segera, Tuan Le pindah. Dia perlahan berjalan ke depan dan berjalan ke tepi panggung. Dengan teriakan penonton, dia melompat dari panggung lalu berjalan perlahan ke arah Nancheng. Aku tidak bisa bernapas, aku tidak bisa bernapas. Nancheng mengepalkan tinjunya dengan erat dan reaksi pertamanya adalah menoleh untuk melihat suaminya. Lan Xiao, jika itu aku, kamu, Lan Xiao kemudian menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres karena Tuan Le berjalan ke arah mereka. Para penggemar semua mengulurkan tangan, ingin menyentuhnya tetapi mereka sepertinya tidak bisa berada dalam radius 1 meter darinya. Ini, kamu, Lan Xiao juga tidak tahu harus berkata apa. Tapi anehnya, dia tidak memiliki perasaan cemburu terhadap Master Le. Mungkin karena Tuan Le ini terlalu gagah. Lebih dekat, dia benar-benar semakin dekat. Wajah Nancheng memerah karena kegembiraan. Itu Tuan Le. Semakin dekat dia, aura unik di sekelilingnya itu bisa dirasakan dengan lebih jelas, semakin dekat dia, semakin tampan dia. Mata Nancheng bersinar tanpa sadar dan saat Master Le mendekat, mata penonton terfokus padanya, mereka dipenuhi dengan kecemburuan dan keengganan, tapi ini adalah pilihan Master Le. Keluarga Lan Xuanyu duduk di baris kedua jadi Tuan Le berjalan dengan sangat cepat. Ketika dia akhirnya tiba di depan Nancheng, Nancheng berdiri secara naluriah dan sangat bersemangat. Aku satu-satunya wanita di sini. Terima kasih, Master Le sedikit membungkuk ke arah Nancheng. Lalu dia menjauh darinya. Nancheng tercengang dan penonton di sekitar mereka juga terkejut. Nancheng tiba-tiba menyadari bahwa dia berterima kasih padanya karena telah memberi jalan untuknya. Bagaimanapun, tidak ada banyak ruang di antara setiap baris. Tapi tidak ada wanita lain di sampingnya. Apakah dia ingin Lan Xiao naik ke panggung bersamanya? Mungkinkah Tuan Le tidak menyukai wanita? Penurunan ekspektasi yang luar biasa ini membuat Nancheng bingung. Tetapi pada saat ini, dia memperhatikan bahwa Tuan Le berhenti di sampingnya dan setelah beberapa saat, dia membungkuk dan tersenyum. Bisakah Anda tampil di atas panggung dengan saya? Nancheng menoleh dan tercengang. Target Master Le jelas bukan Lan Xiao tapi orang yang tidak dia perhatikan dan karena ukurannya, sebagian besar tubuhnya terhalang oleh deretan kursi di depan. Lan Xuanyu agak terkejut juga. Kemudian dia berkata secara naluriah, bisakah kamu mengundang ibuku? Dia sangat menyukaimu. Dia menunjuk ke Nancheng. Rasa senang yang luar biasa menyelimutinya dan Nancheng benar-benar ingin memeluk putranya dan menciumnya dengan agresif. Tuan Le menggelengkan kepalanya. Nah, saya hanya ingin mengundang Anda. Bolehkah saya? Mata biru jernihnya sangat dekat dengan Lan Xuanyu. Lan Xuanyu linglung. Dia tidak tahu mengapa tapi dia merasa seperti dia tidak bisa menolaknya dan mengangguk secara naluriah. Master Le mengulurkan tangan secara alami dan membawa Lan Xuanyu dari kursinya. Saat Lan Xuanyu digendong, dia merasa akrab dan aman. Meskipun dia orang asing, dia tiba-tiba merasakan kedekatan. Dia memiliki perasaan yang sama dengan gurunya Nana tetapi perbedaannya adalah dia ingin dekat dengannya sementara kehadiran guru Le memberinya sedikit pikiran.
Master Le tersenyum dan kesedihan di antara alisnya menghilang dalam sekejap. Itu adalah senyuman dari hatinya. Kemudian, dia mengangguk ke arah Lan Xiao dan Nan Cheng dan berjalan menuju panggung dengan Lan Xuanyu di pelukannya. Dia tidak menatapku sekarang. Itu adalah Xuanyu. Xuanyu begitu mematikan sehingga dia berhasil menarik Tuan Le. Nan Cheng linglung. Kemudian, suara samar datang dari sisinya. Sepertinya seseorang terlalu banyak berpikir, ya. Nan Cheng berbalik dan menatap Lan Xiao dengan tajam. Kamu tidur di ruang tamu malam ini? Tidak, sepanjang minggu depan. Aku, Lan Xiao tampak tak berdaya yang membuatnya lebih lucu. Pada saat ini, penonton lainnya juga melihat Master Le menggendong seorang anak dari penonton. Semua gadis berpikir dalam hati mereka, kalau saja aku yang dia bawa. Tapi mereka juga lega. Setidaknya dia mengandung seorang anak, itu jauh lebih baik daripada mengundang seorang gadis ke sana. Master Le membawa Lan Xuanyu ke atas panggung. Lampu menyinari mereka dan ini adalah pertama kalinya wajah Lan Xuanyu muncul di hadapan penonton. Wow, Tuan Le benar-benar tahu bagaimana cara memilih ya. Anak ini terlalu tampan. Apa menurut kalian dia sangat mirip dengan Master Le? Hanya warna rambut dan matanya saja yang berbeda. Dia sangat tampan dan bahkan mungkin sama tampannya dengan Master Le ketika dia besar nanti. Tuan Le tampan tetapi Xuanyu kecil tidak kalah. Lan Xuanyu, yang berada dalam pelukan Master Le, tidak memiliki perasaan keanehan dan sepertinya mereka adalah sebuah keluarga. Terima kasih. Master Le tersenyum pada Lan Xuanyu. Dia menyadari bahwa dia merasa damai dan bahagia saat menggendong anak ini. Musik bergema saat ini. Itu terburu-buru setelah dia menyanyikan acapella hari itu, jika tidak, konser kedua ini tidak akan ditunda selama beberapa hari. Musik yang lembut dan menyenangkan bergema dan seluruh tempat menjadi tenang sekali lagi. Tuan Le tidak melihat ke bawah panggung, matanya tertuju pada anak yang cantik dan sedikit gemuk dalam pelukannya. Soul Land 4 Chapter 78. Chapter 78, Tuan, aku menyukaimu. Menatap waktu seolah-olah menatap ke dalam jiwaku sendiri. Waktu berlalu dengan segudang pikiran. Dia menyanyikan bait pertama dengan sangat lembut dan tatapannya tidak lagi sedih. Itu menjadi fokus pada anak di depannya, fokuslah pada matanya. Seolah-olah dia bisa meringankan pertanyaan jiwanya melalui dia. Lan Xuanyu sedikit bingung saat dia mendengarkan, tetapi dia merasa bahwa tatapan Guru Le sangat tulus dan ada kesedihan yang tak dapat dijelaskan tertanam di mata biru jernih itu. Harapan dari dalam datang secara tidak terduga. Melihat sekilas berarti mengedipkan emosi di dalamnya. Master Le tersenyum dan menarik kembali kesedihannya. Senyumnya sepertinya hanya untuk Lan Xuanyu dan itu memberi Lan Xuanyu rasa hangat yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Sejak dia bangun, Lan Xuanyu merasa lesu dan pusing, dia dalam semangat rendah tetapi pada saat ini, perasaan ini secara bertahap memudar dengan suara Guru Le. Pemikirannya menjadi lebih jelas dan itu membuatnya terguncang. Waktu yang akrab bagi saya. Itu membimbing saya untuk mencari harapan. Suara Guru Le menjadi sedikit lebih lembut dan bagi para penggemar, harapan yang Guru Le cari ada di dalam pelukannya. Harapan sudah dekat, namun dipenuhi dengan ketakutan. Keinginan untuk menahannya, namun takut itu lenyap. Harapan sudah dekat, dengan kegembiraan dan hari esok. Waktu yang singkat, yaitu, dipenuhi dengan harapan. Suara Tuan Le menjadi semakin merdu, tapi kesedihannya sepertinya kembali lagi. Harapan saya sudah dekat, saya tidak akan tersesat. Tapi saya tidak berani menyentuhnya karena takut lenyap. Lan Xuanyu, yang berada dalam pelukannya, tampaknya menjadi hartanya, dia tidak tahan dan tidak mau membiarkan momen berharga ini berakhir begitu saja. Waktu adalah harapan. Tolong tetaplah di sisiku, jangan tinggalkan aku, atau aku lebih suka tidak pernah memilikimu. Waktu adalah harapan. Tolong beritahu saya mengapa. Mengapa keakraban terasa begitu lama? Suaranya bergema dan Lan Xuanyu merasa jiwanya bergoyang. Dia tenggelam dalam suaranya dan dia bisa merasakan cengkeraman Master Le di sekitarnya sedikit menegang seperti dia takut kehilangannya. Lagu itu berakhir dan seluruh tempat menjadi sunyi. Master Le menunduk dan mencium kening Lan Xuanyu lalu bergumam, lindungi waktu, lindungi Anda. Lan Xuanyu linglung. Dia tidak tahu mengapa tetapi perasaan khusus meledak di dalam dirinya. Pusaran yang dibuat Nana di dalam dirinya sebelumnya mulai berputar dengan keras. Baik lingkaran cahaya emas dan perak bercampur satu sama lain dan seluruh pusaran tampaknya memiliki viskositas yang meningkat, itu tidak lagi berkelahi seperti sebelumnya. Lan Xuanyu dengan jelas merasakan bahwa kekuatan rohnya telah meningkat sedikit pada saat ini. Tepuk tangan bergema. Kali ini,
Tidak ada sorak-sorai, hanya tepuk tangan. Tatapan dalam gurule pada anak itu dan suara yang terdengar manis itu. Seolah-olah dia menggunakan lagu ini untuk memberitahu semua orang, ya, kami tidak hanya melindungi kekasih kami juga melindungi keluarga kami. Lindungi waktu, lindungi Anda, hargai momen dan segala sesuatu di sekitar Anda. Dia memberikan pandangan yang berbeda tentang lagu ini lagi hari ini. Dewa bernyanyi, dia benar-benar dewa bernyanyi. Master Le membawa Lan Xuanyu kembali ke kursinya secara pribadi. Terima kasih, teman kecil. Bisakah Anda memberitahu saya nama Anda? Saya Lan Xuanyu. Lan Xuanyu berkedip. Tuan, aku menyukaimu. Aku juga menyukaimu karena kamu memberiku harapan di saat-saat aku kebingungan. Master Le tersenyum. Konser itu sukses besar sekali lagi. Bagian ketika Master Le menggendong Lan Xuanyu benar-benar membuat para penggemar melihat sisi lembutnya. Lan Xuanyu juga pulih sepenuhnya melalui lagu ini. Satu-satunya yang mengalami depresi dalam keluarga adalah Lan Xiao karena mulai malam ini dan seterusnya, dia tidur di sofa selama seminggu. Seminggu kemudian, setelah konser berakhir, Lan Xuanyu mengikuti orang tuanya pulang dan kondisi fisiknya jelas membaik. Setelah beberapa pemeriksaan untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja, dia dihadapkan pada masalah baru apakah akan tinggal di Akademi Cabang Ziluo atau pindah ke kelas elit junior. Jelas sekali, Nancheng tidak ingin putranya naik ke kelas elit junior. Tidak hanya mereka harus pindah ke Heaven Luo City, tetapi yang lebih penting, Heaven Luo Academy telah menyakiti putranya sebelumnya. Siapa yang bisa menjamin bahwa masalah yang sama tidak akan terjadi lagi? Simulator masih bisa gagal berfungsi lagi. Lan Xiao dan Nancheng memiliki sedikit perbedaan pendapat karena masalah ini. Lan Xiao merasa bahwa mereka harus tetap membiarkan putra mereka menghadiri kelas elit junior. Kualitas pengajaran tentunya akan lebih baik dengan sumber pengajaran yang berbeda. Sumber daya terbaik di Heaven Luo Academy akan digunakan di kelas elit junior. Xuanyu, apakah kamu ingin pergi ke kelas elit junior? Nancheng bertanya pada putranya. Momi, aku mau, jawab Lan Xuanyu tanpa ragu. Lan Xiao menyeringai saat dia melihat dari samping. Keputusan akhir dia dan Nancheng adalah mendengarkan putra mereka dan membiarkan Lan Xuanyu memutuskan sendiri. Nancheng masih tidak mau menyerah dan bertanya, mengapa kamu ingin pergi? Untuk melindungi Momi, Lan Xuanyu menjawab dengan alami. Nancheng tercengang. Lan Xuanyu kemudian melanjutkan, jika saya sebaik guru Nana, saya akan bisa melindungi ibu. Anak yang baik, Lan Xiao melangkah maju dan memeluk Lan Xuanyu. Apa yang bisa Nancheng katakan saat ini? Hatinya sudah meleleh. Akhirnya, seluruh keluarga mencapai kesepahaman dan memutuskan untuk pindah. Karena ini melibatkan transfer pekerjaan dan menetap di Heaven Luo City, keluarga Lan Xuanyu akhirnya tiba di kota asing besar ini di Heaven Luo Planet setelah setengah bulan. Heaven Luo City adalah dataran datar yang terletak di tengah dua benua planet Luo Surga. Itu adalah kota paling penting di planet Luo Surga bersama dengan kota langit yang meningkat di benua langit roh. Juga, Heaven Luo City memiliki pusat ruang angkasa yang memungkinkan untuk perjalanan antar planet. Dalam arti tertentu, itu ditempatkan di atas Rising Sky City. Dibandingkan dengan kota Ziluo, hanya areanya saja yang jauh lebih besar. Luasnya sekitar 5 kali dari kota Ziluo dan dengan pusat luar angkasa di tengah kota, radiasi luar samar-samar membentuk segi 6 besar. Oleh karena itu, kota ini dibagi menjadi 6 wilayah seperti yang dirancang pada masa-masa awalnya. 6 wilayah tersebut dinamai menurut warna yaitu, zona putih, zona kuning, zona ungu, zona hitam, zona merah, dan zona oranye. Konon perancangnya sangat malas dan langsung menggunakan warna spirit rings untuk membedakannya satu sama lain. Soul Land 4 Chapter 79. Chapter 79, Asrama 333. 6 warna berbeda tidak mewakili tingkatan yang berbeda seperti cincin roh dan ke-6 wilayah itu sama, satu-satunya perbedaan yang mereka miliki adalah berbagai fungsi mereka. Misalnya, zona putih terutama merupakan kawasan tempat tinggal dan pemukiman, zona kuning adalah kawasan manufaktur dan banyak pabrik dibangun di sini, dan zona ungu adalah kawasan hiburan dengan segala macam fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, bioskop, pertunjukan. Dan lebih banyak lagi di distrik ini. Tentu saja, ada beberapa hiburan dengan batasan usia yang berlokasi di sini juga. Zona hitam adalah area yang dikuasai militer. Garnisun kota Luo Surga dan bahkan pasukan penting dari seluruh planet Luo Surga ada di sana. Warga biasa tidak tahu persis situasi di dalamnya. Zona merah adalah distrik pemerintah dan berbagai departemen pemerintah ada di sini. Hakim tertinggi dari Federasi Jiwa di planet Luo Surga bekerja di sini.
Dapat dikatakan bahwa organisasi dengan otoritas tertinggi di Heaven Luo Planet ada di sana. Terakhir, zona oranye adalah distrik sekolah tempat berbagai lembaga menengah dan lanjutan berada karena transportasi yang nyaman. Hampir semua institut menengah dan lanjutan tinggal di kampus, jadi, semua siswa berprestasi di seluruh Heaven Luo City dan kota-kota di sekitarnya terkonsentrasi di sini. Pemisahan memungkinkan kota Luo Surga menjadi sangat tertib. 6 wilayah utama di kota ini memiliki 6 pusat besar. Sebagaimana zona hitam adalah zona militer dan sepenuhnya mandiri, personel militer tidak akan melakukan perjalanan ke daerah lain kecuali jika mereka memiliki misi untuk dijalankan. Selain itu, tempat-tempat hiburan pun dilarang berada di zona oranye atau sekitarnya. Setelah keluarga Lan Suanyu pindah, mereka tinggal di distrik merah. Karena Lan Xiao dan Nan Cheng sama-sama dianggap sebagai pegawai pemerintah, terutama setelah Lan Xiao dipromosikan, statusnya sedikit meningkat. Dia sudah menjadi kolonel dan diangkat menjadi direktur pusat penelitian binatang roh kuno di Heaven Luo City. Itu adalah langkah besar karena misi eksplorasi antar bintang yang diambil sekarang dianggap sebagai pencapaian militer. Setelah Heaven Luo Academy mengetahui bahwa Lan Suanyu telah pulih, mereka segera mengirim seseorang untuk menghubunginya dan mencari tempat terbaik untuk melakukan pemeriksaan pada tubuhnya. Mereka juga memberitahukan bahwa meskipun keluarga Lan Xiao tidak menerima kompensasi, semua biaya Lan Suanyu dikeluarkan di Heaven Luo Academy, termasuk biaya sekolah dan segala macam biaya untuk penggunaan peralatan, bahkan biaya untuk misinya di masa depan akan ditanggung oleh akademi. Tidak diragukan lagi ini adalah kabar baik bagi keluarga mereka. Lan Xiao tahu bahwa biaya sekolah di sekolah dasar tidak mahal dan biaya sekolah untuk semua tingkatan sebelum tingkat menengah semuanya gratis. Hal-hal akan berubah setelah mereka mencapai institut tingkat lanjut. Di institut tingkat lanjut, terutama dengan Mesha, peralatan spirit guidance dan semacamnya, mereka perlu dibeli dengan uang mereka sendiri dan jumlahnya tidak sedikit. Lan Xiao juga pernah sangat tertarik dengan jurusan Mesha tetapi dia menyadari betapa menakutkannya para siswa yang melamar untuk jurusan Mesha itu. Mereka adalah super jenius dengan talenta dan memiliki berbagai hibah dan beasiswa dari sekolah atau mereka berasal dari keluarga kaya dan mampu membeli semuanya sendiri. Karena dia tidak memenuhi salah satu dari itu, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Sekarang Heaven Luo Academy menunjukkan bahwa biaya Lan Suanyu akan ditanggung oleh sekolah apapun jurusan yang dia pilih, ini pasti akan memberinya lebih banyak pilihan dan itu akan membantu keluarganya menghemat sejumlah besar uang juga. Setelah semuanya beres, Lan Xiao berbicara kepada Heaven Luo Academy sebelum dia menurunkan Lan Suanyu untuk mendaftar. Kelas elit junior telah memulai kelas selama sekitar 2 bulan dan tidak ada keraguan bahwa Lan Suanyu terlambat mendaftar. Sebagai salah satu institusi teratas di seluruh planet Luo Surga, Akademi Surga Luo sangat berbeda dari cabang Zi Luo. Lan Suanyu bisa merasakannya saat dia tiba di pintu masuk sekolah. Cabang Zi Luo terletak di sebuah gedung besar dan hanya sebagian dari bangunan itu yang dimiliki oleh akademi. Meskipun struktur internal juga sangat lengkap dan cukup untuk memenuhi kebudewa pengajaran sehari-hari, terdapat perbedaan yang sangat besar di antara mereka. Heaven Luo Academy memiliki pintu masuk raksasa, tembok tinggi yang mengelilingi kedua sisinya dan hampir tampak seperti bendungan. Gedung-gedung tinggi bisa dilihat dari jauh, itu hanyalah sebuah kompleks bangunan dan itu jauh lebih besar dari cabang Zi Luo. Di sini, Suanyu, disinilah Anda akan belajar di masa depan dan bisa disebut rumah kedua Anda. Mu Songtian tersenyum. Dia tiba di rumah Lan Suanyu pagi-pagi sekali dan secara khusus menemaninya ke akademi. Jelas, siswa biasa tidak mendapatkan perawatan ini tetapi kasus Lan Suanyu unik dan agar sekolah mengungkapkan penghargaan mereka dan rasa bersalah di hati Mu Songtian, dia turun secara khusus untuk membawa Lan Suanyu ke sekolah untuk pertama kalinya. Dengan bimbingannya, semuanya secara alami jauh lebih lancar. Karena ada sekolah dasar, menengah, dan lanjutan di sekolah itu, memang sangat besar. Hanya luas lantai dan jumlah staf pengajar saja, kami adalah yang terbesar di planet Luo Surga, kata Mu Songtian. Sekolah dibagi menjadi 3 tingkatan. Kami akan segera melewati gerbang sekolah dan yang tepat di depan adalah akademi dasar. Semua pengajaran, akomodasi, dan pembelajaran dilakukan di sini. Itu dipisahkan dari akademi dasar dan lanjutan. Mengikuti sekolah dasar akan menjadi akademi menengah yang ukurannya 2 kali lipat karena memiliki beberapa mata pelajaran yang membutuhkan ruang yang lebih besar. Yang di belakang adalah akademi tingkat lanjut dan merupakan yang terbesar. Itu 10 kali lebih besar dari gabungan akademi lain karena mencakup fakultas Mesha, fakultas komando kapal perang, dan berbagai disiplin ilmu penting lainnya. Ini membutuhkan banyak ruang.
Mu Songtian menjelaskan secara rinci tidak hanya untuk Lan Xuanyu tetapi juga untuk Lan Xiao, secara halus mengisyaratkan kepada Lan Xiao bahwa mengizinkan anaknya untuk belajar di sini adalah pilihan yang tepat. Mobil bimbingan jiwa memasuki gerbang sekolah dan berhenti di depan gedung pengajaran. Ini adalah jarak terjauh yang bisa saya izinkan untuk mengendarai mobil Tuan Lan. Yakinlah bahwa saya pasti akan menjaga Xuanyu dengan baik dan masalah yang sama tidak akan terjadi lagi, kata Mu Songtian. Lan Xiao mengangguk. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu. Xuanyu, ayah akan menjemputmu pulang selama akhir pekan. Baik, ayah, jika aku merindukan kalian, bolehkah aku memanggil kalian berdua? Lan Xuanyu bertanya dengan menyedihkan. Di Heaven Luo Academy, setiap siswa harus tinggal di kampus, tidak peduli levelnya dan terlebih lagi untuk elit junior kelas. Mereka diizinkan pulang selama sehari selama akhir pekan, tetapi mereka juga mungkin tidak diizinkan selama periode pelatihan. Tentu saja Anda bisa. Lan Xiao menyentuh kepala putranya. Setelah Lan Xuanyu hinggap, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke gedung pengajaran raksasa. Dinding putih di luar tidak didekorasi secara berlebihan dan itu memberi seseorang perasaan yang serius. Setelah Lan Xuanyu mengucapkan selamat tinggal pada Lan Xiao, dia mengikuti Mu Songtian ke dalam gedung. Laporan dan pendaftaran. Dengan Mu Songtian, semuanya berjalan lancar. Setelah mengumpulkan seragam sekolah ungu dan putihnya, Mu Songtian mengantarnya melewati gedung pengajaran utama. Bangunan asrama ada di belakang dan dipisahkan oleh asrama putra dan putri. Teman sekelasmu seharusnya sudah ada di kelas sekarang, jadi aku akan membawamu ke asrama dulu dan kamu akan memulai pelajaran secara resmi mulai siang ini dan seterusnya. Semua perlengkapan di kelas elit junior adalah yang terbaik. Bagian dalam gedung asrama memiliki dinding putih bersih tetapi itu bukan bahan biasa, itu adalah pelat logam yang disemprotkan putih. Itu tampak bersih dan bahkan menimbulkan sedikit keseriusan dan rasa dingin. Level ini milik kelas elit junior dan Anda ditugaskan ke ruangan ini. Biasanya, sebuah ruangan dapat menampung 6 orang tetapi untuk kelas elit junior, hanya 3 orang yang akan berbagi. Jadi, sekali lagi, ini adalah kamarmu, nomor 333. Solen 4 Chapter 80. Chapter 80 Pendaftaran. Lan Xuanyu mengambil sebuah benda yang menyerupai jam tangan dari benda yang dia terima dan mengarahkannya ke pintu, membukanya. Lan Xuanyu tidak pernah mengalami kehidupan asrama. Itu adalah pengalaman yang sama sekali baru baginya. Saat memasuki kamar asrama, dia disambut oleh 3 tempat tidur tinggi yang membutuhkan tangga untuk akses dengan meja dan lemari di bawahnya. Seluruh kamar asrama berukuran sekitar 20 meter persegi dan sangat bersih. 2 ranjang bagian dalam sudah tertutup sprei, terlihat ada orang yang tinggal di sana sedangkan sisanya dibiarkan kosong. Kalian dari kelas elit junior tinggal di asrama yang berbeda. Meskipun setiap orang masih dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, Anda semua dialokasikan di level ini. Para wanita berada di sisi berlawanan saat kalian ada di sini. Kamar Anda sebesar asrama kelas 6 pria biasa, tetapi Anda memiliki 3 kamar. Tempat tidur luar dan lemari adalah milik Anda. Jam tangan ini adalah perangkat komunikasi internal yang berisi detail identifikasi Anda. Baik itu kembali ke asrama Anda, memasuki kelas, memanfaatkan berbagai fasilitas sekolah atau pergi ke kantin untuk makan, Anda akan membutuhkannya. Karena situasi Anda agak unik, perangkat komunikasi Anda memiliki tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Semua fasilitas di sekolah ini gratis untuk Anda, termasuk makan siang. Itu akan menjadi kompensasi institut untuk hal-hal yang telah terjadi. Terima kasih, gurumu. Lan Xuanyu menamparkan perangkat itu ke pergelangan tangannya, semuanya menjadi lebih nyaman dengannya. Biarkan aku menghadapi situasi saat ini untuk kelas elit junior. Kalian berada di semester pertama di Heaven Luo Institute dengan total 30 siswa. Anda adalah yang terakhir untuk bergabung. Mereka telah melalui 2 bulan pelatihan dan telah menghasilkan hasil yang luar biasa dan berkembang pesat. Meskipun Anda yang terakhir bergabung, penguji pada saat itu telah mengungkapkan harapan yang sangat tinggi kepada Anda. Kelas Anda terdiri dari total 20 anak laki-laki dan 10 perempuan. Ye Lintong dari sekolahmu sebelumnya ada di dalamnya. Anda akan menerima jadwal pada siang hari. Lakukan yang terbaik untuk bergabung dengan semua orang sesuai dengannya. Kelas elit junior akan menjalani setidaknya 3 tes dalam setahun. Jika salah satu gagal memenuhi sasaran dan mulai tertinggal, ada kemungkinan dikeluarkan. Bagaimanapun, kelas elit junior ini hanya terdiri dari para jenius dari berbagai sekolah. Akan ada representasi dan kompetisi yang tak terhitung jumlahnya bagi Anda semua untuk menunjukkan kekuatan sekolah.
Institut berharap bahwa kelompok Anda akan memungkinkan kelas pemuda Heaven Luo Institute kami untuk berhasil dan mendapatkan reputasi Anda sendiri untuk menjadi elit di antara para elit. Selain itu, kalian semua akan menikmati perlakuan terbaik di sekolah, yang berarti kalian semua akan memikul tanggung jawab terbesar. Semua ini ada dalam rencana sekolah. Ketika kalian semua melanjutkan ke sekolah menengah, saya percaya bahwa kemungkinan siswa yang tereliminasi akan di atas 75%, dan setengahnya lagi setelah pindah ke sekolah menengah. Pada akhirnya, bahkan perkiraan konservatif dari 10 menjadi elit sejati dianggap bagus. Jadi kalian semua akan mengalami kesulitan yang ekstrim di tahun-tahun berikutnya. Anda sebaiknya mempersiapkan diri secara spiritual. Lan Xuanyu menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Di usianya, Lan Xuanyu tidak yakin apa kesulitan itu dan hanya dipenuhi dengan rasa ingin tahu terhadap lingkungan baru. Kemasi barang-barangmu dan istirahat sebentar. Sekarang setelah Anda tinggal di asrama, Anda harus bergantung pada diri sendiri untuk segalanya dan juga untuk menjaga hubungan baik dengan teman sekelas Anda karena kemungkinan besar Anda akan tinggal bersama selama beberapa tahun ke depan untuk belajar dan tinggal bersama. Oh oke. Mu Zongtian mengacak-acak rambutnya dan melanjutkan, aku akan kembali sore ini untuk membawamu makan siang. Terima kasih guru. Mu Zongtian meninggalkan Lan Xuanyu untuk menjelajahi kamarnya sendirian. Setelah membongkar barang-barangnya, dia berjalan ke meja teman sekamarnya. Di atas meja di sebelah kiri ada 5 hingga 6 miniatur mecha figurin yang sangat detail, terdiri dari tidak hanya mecha humanoid tapi juga mecha binatang. Melihat mereka, Lan Xuanyu memikirkan 2 perlengkapan garasinya. Dia dalam hati memutuskan untuk memajangnya di mejanya sendiri selama minggu berikutnya. Meja di sebelah kanan jauh lebih sederhana, jauh lebih bersih bahkan tanpa satu buku pun di atasnya. Yang ada hanya pot bunga kecil dengan tanaman hijau subur dengan daun lancip dan runcing berbentuk segitiga yang ada duri di atasnya. Sekali pandangan dan Lan Xuanyu tahu bahwa mendapatkan tusukan darinya akan sangat menyakitkan. Jadi ini teman sekamarku. Lan Xuanyu naik ke tempat tidurnya dan membentangkan spray miliknya sendiri. Di atas, dia menemukan bahwa tempat tidur teman sekamarnya memiliki tenda untuk memisahkan 2 tempat tidur, memungkinkan kedua tempat tidur memiliki ruang pribadi mereka sendiri. Kedua tenda itu identik. Dia melihat sekeliling tempat tidurnya dan menemukan sebuah tombol. Setelah mengaktifkannya, tenda muncul dan mencapai atap ruangan, menutupi seluruh tempat tidur dan hanya menyisakan celah di tangga. Meski terbuat dari kain, itu memberinya rasa privasi. Sekolah benar-benar memikirkan semuanya dengan baik. Setelah menyebarkan spray, berbaring di tempat tidurnya sendiri terasa agak menyenangkan. Mungkin kegembiraan karena lingkungan baru dan kesenangan, tetapi Lan Xuanyu benar-benar tertidur sesaat. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan sesuatu menusuknya sehingga dia tanpa sadar duduk, hanya untuk melihat wajah tersenyum di tangga menuju tempat tidurnya. Apakah Anda teman sekamar baru kami? Halo, saya Qian Lei. Senang bertemu denganmu. Waktunya makan. Guru Mu Zongtian datang dan hendak mengajakmu makan siang, tapi aku mengatakan kepadanya bahwa akan lebih baik jika aku mengajakmu. Halo, saya Lan Xuanyu. Setelah mendengar bahwa Qian Lei adalah teman sekamarnya, Lan Xuanyu dengan cepat berbaring di tempat tidurnya. Qian Lei menepuk ranjang ke sisi yang memiliki mecha di atas meja. Saya tinggal di sini, Frenzy di sana. Dia adalah hantu kelaparan dan dia segera pergi ke kafetaria tanpa kembali ke asrama kami. Ayo pergi, kita akan menemukannya di sana. Baik, melihat betapa ramahnya Qian Lei, Lan Xuanyu tidak bisa menahan senyumnya. Kafetaria tidak berada di dekat asrama tetapi di gedung terpisah di belakang blok pengajaran. Makanan yang didelegasikan ke kelas elit junior berbeda dengan siswa lainnya. Mereka juga disajikan di lantai atas kafetaria di kantin yang relatif kecil. Saat Lan Xuanyu mengikuti Qian Lei, aroma menyerbu hidungnya dan aroma makanan yang kaya segera membuatnya mengeluarkan air liur. Sejak datang ke Heaven Luo City, persediaan makanan langka terpotong, membuatnya tidak punya pilihan selain mengandalkan kuantitas untuk mengisi kembali tubuhnya. Tapi saat memasuki kantin, dia langsung mencium aroma bahan makanan langka yang familiar. Tidak hanya lezat, tetapi juga memberikan banyak nutrisi dan energi untuknya. Setidaknya tidak perlu makan berlebihan. Makanan untuk kelas elit junior benar-benar ada di level lain, tidak heran mengapa itu dipisahkan dari tubuh siswa biasa. Faktanya, apa yang tidak disadari Lan Xuanyu adalah modal yang dikeluarkan oleh Heaven Luo Institute untuk kelas elit junior. Karena rangsangan dari berbagai faktor, institut tersebut bertekad untuk mendidik para elit sejati.
Faktanya, tidak hanya biaya Lan Xuanyu dikecualikan, tetapi sebagian besar siswa dari kelas elit junior dibayar oleh institut hanya untuk memfokuskan sumber daya mereka untuk mendidik bakat-bakat luar biasa. Setelah bereksperimen dan mencoba berbagai hal yang berbeda, institut tersebut telah melakukan pengeluaran yang cukup besar untuk tujuan tunggal ini. Adapun berapa lama mereka bisa mempertahankannya, semuanya tergantung pada hasil angkatan pertama kelas elit junior. Lan Xuanyu. Sebelum dia dapat menemukan tempat duduk, Lan Xuanyu mendengar suara yang familiar namun tidak menyenangkan. Ye Lintong mengambil beberapa langkah dan tiba di hadapannya. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama 2 bulan, Ye Lintong tampak semakin tinggi dan matanya lebih cerah dari sebelumnya. Dan ketika dia melihat Lan Xuanyu, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. "Kamu lebih baik sekarang?" Ye Lintong bertanya dengan gembira.